Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Snawati dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua topik materi ilmu Al-Qur'an, yaitu Nuzulul Qur'an dan Surah Makkiyah dan Madaniyah. Berikut penjelasannya. Nuzul Quran merupakan sebuah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Nuzul Quran diperingati setiap malam 17 Ramadan karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa penurunan Al-Quran yang melalui perantara malaikat Jibril, dan ayat yang pertama diturunkannya yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 dan ayat yang terakhir surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, tidak diturunkan sekaligus. Nah, Al-Quran pun secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan Al-Quran secara istilah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk umat Islam. Dalam proses penurunan wahyu ini ada banyak cara yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang secara umumnya yaitu merupakan ar-ru'ya sadika atau mimpi yang benar, bisa merupakan lonceng yang gemerinci yang datang pada beliau, terkadang juga malaikat yang datang dan menampakkan bentuk aslinya, bisa juga merupakan sesuatu yang dibisikkan malaikat kepada hati beliau. Cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yaitu pada saat beliau sedang berada di Gua Hira, ia berdiam diri dan beribadah terus hingga sampai pada malam 17 Ramadan malaikat Jibril pun datang dan memberikan wahyu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril pun berkata, "Iqra, bacalah." Tetapi beliau pada saat itu tidak tahu membaca, sehingga pada akhirnya malaikat Jibril memeluk beliau hingga badan beliau menggigil. Setelah hal itu terjadi, beliau pun pulang dan memberitahu kepada istrinya Khadijah apa yang telah terjadi. Setelah itu, Khadijah membawa beliau untuk bertemu dengan Waraka. Waraka ini merupakan anak dari paman Khadijah. Khadijah meminta Waraka untuk mendengarkan cerita dari beliau. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Waraka mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada beliau. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur yaitu yang pertama itu menguatkan hati beliau untuk menyampaikan dakwah dan menentang para kafir yang mendustakan Al-Quran. Selanjutnya topik yang kedua yaitu surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, pengertian dari Makkiyah yaitu surah yang diturunkan pada kota Mekah, dan surah Madinah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Selanjutnya, ciri umum dari surah Makkiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama, ciri umum surah Makkiyah yaitu surahnya pendek-pendek, kemudian isi kandungan dari surah Makkiyah itu mengajak manusia kepada jalan yang lurus, berakhlak karimah dan kebajikan. Dan di dalam surah Makkiyah terdapat debat orang-orang yang musyrik yang menyalahkan pendirian neraka, dan banyak terdapat lafaz sumpah. Sedangkan ciri umum dari surah Madaniyah yaitu setiap surah di dalamnya mengajak untuk berperan dan keterangan tentang peran atau hukumnya. Selain memiliki ciri umum, surah Makkiyah dan Madaniyah juga memiliki ciri khusus. Yang pertama, surah Makkiyah memiliki ciri khusus yaitu suku cenderung, yang ayatnya cenderung pendek dan ayat ditunjukkan kepada kaum musyrik. Kalimat dalam surah Makkiyah disebut fasih dan balik, dan banyak dijumpai kasam, atmal, juga tasbih. Sedangkan ciri khusus dari Madaniyah yaitu banyak dijumpai bunyi ayyuhallazina amanu, dan ayat dari Madaniyah cenderung panjang. Ayatnya mengandung berbagai hukum dan ketetapan, dan kalimatnya memakai usul serta ungkapan-ungkapan yang syariah. Dalam memahami surah Makkiyah dan Madaniyah, adapun hikmah yang kita dapat ambil yaitu kita dapat mengetahui sejarah dari Nabi Muhammad SAW dengan melalui ayat-ayat Al-Quran, dan kita juga mengetahui keindahan dari bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam, dan juga kita meresapi gaya bahasa Al-Quran yang digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nah, mungkin sampai sini saja mengenai penjelasan dari Nuzulul Quran dan Surah Makkiyah dan Madaniyah. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya manusia yang tak luput dari salah. Dan saya Siti Asnawati mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.